Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Mutmainah, NIM 1711005 dari kelas S1 6A dengan dosen pengampu Bapak Hayul Fadli pada mata kuliah elusidasi struktur. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang noesi NMR. Baiklah, sebelum saya menjelaskan video tentang noesi NMR, saya akan menjelaskan sedikit tentang NMR, di mana NMR itu adalah Nuclear Magnetic Resonance atau bisa disebut juga dengan resonansi magnet inti. Nah, di mana NMR itu adalah salah satu metode analisis yang digunakan untuk menentukan struktur dari komponen alami dan sintetik yang baru, kemurnian dari komponen dan arah reaksi kimia. Bagaimana hubungan komponen di dalam larutan itu dapat mengalami reaksi kimia. Inti proton, atom hidrogen dan karbon mempunyai sifat-sifat magnet. Bila suatu senyawa mengandung hidrogen atau karbon diletakkan dalam bidang magnet yang sangat kuat dan diradiasi dengan radiasi elektromagnetik, maka inti atom hidrogen dan karbon dari senyawa tersebut akan menyerap energi melalui suatu proses absorpsi yang dikenal dengan resonansi magnetik. Absorpsi radiasi terjadi bila kekuatan medan magnet sesuai dengan frekuensi radiasi elektromagnetik. Dasar dari spektroskopi NMR adalah absorpsi radiasi elektromagnetik dengan frekuensi radio oleh inti atom. Frekuensi radio yang digunakan berkisar dari 0,1 sampai dengan 100 MHz. Bahkan baru-baru ini ada spektrometer NMR yang menggunakan radio frekuensi sampai 500 MHz. NMR merupakan metode yang sering dipakai dalam mempelajari struktur molekul. Jadi NMR ini dia dapat memberikan informasi yang berguna dalam penentuan strukturnya. NMR itu ada yang satu dimensi dan ada yang dua dimensi. NMR satu dimensi itu dia terdiri dari NMR proton, NMR karbon, dan DEPT atau depth. NMR dua dimensi merupakan spektrometri yang paling penting untuk memecahkan masalah struktur. Kegunaan dari spektroskopi NMR dua dimensi adalah untuk menyebarkan resonansi yang tumpang tindih ke dalam dimensi 2, karena spektroskopi NMR dua dimensi ini dapat mengidentifikasi molekul yang lebih kecil daripada NMR satu dimensi, dan dimana NMR dua dimensi itu dia meliputi ada Cauchy, Niosi, HSQC, dan HMDC. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang noesi atau nuclear overhauser effect, di mana yang telah kita ketahui noesi ini adalah salah satu dari NMR dua dimensi, di mana noesi ini dia bergantung pada nuclear overhauser effect dan menunjukkan hubungan proton dalam molekul yang berdekatan di dalam suatu ruang. Nah, spektrum noesi ini dia juga mirip tampilannya itu dengan spektrum Cauchy. Di sini dapat dilihat ada dua spektrum, di mana ada yang sebelah kiri itu spektrum Cauchy dan yang sebelah kanan itu ada spektrum noesi. Nah, pada spektrum Cauchy itu dapat dilihat set lintas diagonal dan ada dua puncak. Pada medan tinggi itu disebabkan oleh coupling antara CH2 dan CH3, dan medan rendah yang disebabkan oleh coupling dalam cincin aromatik. Pada spektrum noesi itu puncak silangnya bukan karena coupling spin, tapi karena efek Noe antara proton yang bersangkutan. Nah, dapat juga dilihat perbedaannya itu antara puncak diagonal terlihat seperti lingkaran yang tidak beraturan, dan puncak silangnya itu terlihat sama seperti yang ada dalam spektrum Cauchy. Noesi berguna untuk menentukan sinyal mana yang muncul dari proton yang dekat satu sama lain di suatu ruang, bahkan jika mereka tidak terikat. Nah, spektrum noesi dihasilkan melalui korelasi ruang melalui relaksasi spin lattice. Noesi juga mendeteksi pertukaran bahan kimia dan konformasinya. Spektrum noesi simetris memiliki satu HNMR sebagai kedua sumbu pergeseran kimia. Nah, itu pada gambar di sebelah di samping itu dapat dilihat ada F1 dan F2. Nah, di mana spektrum noesi ini dia memiliki seperangkat puncak diagonal atau lingkaran terbuka serta puncak off diagonal atau lingkaran penuh. Puncak off diagonal itu terjadi pada posisi di mana sebuah proton pada sumbu F1 dekat dalam ruang untuk satu lagi pada sumbu F2. Pada gambar di samping juga menunjukkan bahwa HA harus berada dekat dengan HD dan HB harus berada dekat dengan HC. Dari
menentukan struktur 3 dimensi dari molekul atau bagian dari molekul. Nah, spektrum noisy itu sangat berguna juga untuk membangun stereokimia, atau itu misalnya konfigurasi cis atau trans dari ikatan ganda atau persimpangan cincin dari molekul di mana lebih dari satu stereoisomer yang mungkin ada. Baiklah, sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.